الذي أنعم علينا بذكر الله والمناجاة والعبادة، وأنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام، وزينه في قلوبنا يعني بالإيمان والإسلام رحمة علينا تنجينا من عذاب الأليم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده، صلى الله ربنا على نور العالمين محمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. وقال تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث: من علامة حب الله حب ذكر الله. وفي حديث: من أكثر ذكر الله فقد برئ من النفاق. صدق رسول الله، صدق رسول الله، صدق رسول النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. Syukur alhamdulillah kita memanjatkan hadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih senantiasa Allah melimpahkan rahmat karunia-Nya bagi kita semua. Di antaranya diberi nikmat iman dan Islam. Kedua nikmat ini adalah tidak ternilai harganya dibandingkan nikmat-nikmat yang lain. Wa asbagha 'alaikum ni'amahu dhahiratan wa batinah. Allah itu meneruskan nikmat kepada kamu zahir dan batin. Walakin Allah habbaba 'alaikum bil iman. Akan tetapi Allah mencintai kepada kamu, memberi rahmat kepada kamu yang iman. Wa zayyanahu fi qulubikum, dan iman itu dihiasi oleh Allah dengan indahnya di dalam hati kita. Maka syukurlah nikmat imannya. Islam adalah ibarat tiket surga diberikan oleh Allah kepada kita, tak pernah kita minta. Tiket surga. Kalau seandainya kita tahu nilai iman, nilai Islam, kalau kita menjaganya, memperbaikinya, jangan sampai direbut oleh iblis syaitan di pintu gerbang maut. Insya Allah dengan tekad iman dan Islam kita jamin oleh Allah masuk surga. Yadkhuluna al-jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min iman. Masuk ke dalam surga yang penting di dalam hatinya ada iman walaupun sekecil atom zarah. Ibu-ibu mengajarkan Nasma'u umum kita mau cahaya kalau dalam umum dan kalau ada itu nah gimana kalau mau kaya. Nah itu bedanya. Sekecil itu kita ada iman di dalam hati, Allah pasti memasukkan kita dalam surga. Enggak ada dia boleh ini. Kamu surga. Ya, lumayan kamu sih, tapi lepas itu mau kali juga boleh. Rahasianya ya surga kita masuk. Kemudian salawat dan salam semoga dilimpahkan kiranya dengan berkat kaum beliau
mursyid tarekat kita baginda yang diperlakukan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau selalu memperingat kepada kita, di antara lain, ya Abu Hurairah, kun fid dunya ka'annaka 'abidun ka'annaka khalidun. Hendaklah kamu hidup di dunia bagaikan orang yang terasing, sudah asing, awamil sabil, atau seorang perjalanan belum musafir yang belum siap, yang kemudian akan melanjutkan perjalanan yang lebih panjang lagi. Mau dan mustaqam ahli kubur, dan perhitungkan ataupun hitungkan kamu salah satu daripada ahli kubur. Kemudian juga kepada para ahli keluarga beliau, sahabat beliau, tabi'in, ulama taqaddum dan ta'akhirin juga mu'tabar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah orang-orang yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, yakni para sahabat sebagai generasi terbaik manusia yang pernah hidup di dunia, yang setiap generasi manusia Allah kirimkan rasul. Zaman Nabi Nuh Allah kirim Nabi Nuh, zaman Nabi Musa Allah kirim Nabi Musa, zaman Nabi Muhammad Allah kirim Nabi Muhammad. Maka generasi yang hidup bersama Rasulullah adalah generasi terbaik. Khairul quruni al-qarni, sebaik-baik kurun generasi manusia adalah generasi itu. Sumayalunahu, kemudian yang mengirim mereka itu para tabi'in. Sumayalunahu, yang mengirim mereka itu tabi'in, hingga terus hidayah ini. Apa kata Allah? As-sabiqun al-awwalun, para pendahulu yang awal. Itulah generasi terbaik yang berhasil dididik oleh Rasulullah sendiri. Adalah minal muhajirin dan ansar wal ansar, terdiri dari suku muhajirin dan ansar. Muhajirin itu yang hidup bersama Rasulullah, kemudian ikut bersama-sama pindah atas perintah Allah demi strategi perjuangan dari Ngandur Mekah ke Ngandur di tinggalkan kampung halamannya, harta, benda, sanak saudaranya demi agama, demi iman. Itu disebut dengan muhajirin wal ansar. Adalah penduduk asli kota Madinah. Mereka menyambut saudara-saudara mereka yang seiman se-Islam. Mereka bersatu menegakkan agama Islam, membantu perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, dan orang-orang yang mengikuti jejak-jejak mereka itu, yakni para tabi'in, para tabi'in, ulama muqtabar yang segenerasi mereka itu, kaum muslimin, kaum muslimat yang memuliakan pada malam yang mulia yang hadir ataupun yang hadir di seluruh dunia. Mereka itu wa tabi'ahum ila yaumiddin, hingga hari kiamat. Radhiyallahu anhu wa radu anhu, Allah ridha kepada mereka dan mereka itu ridha kepada Allah. Dzalika fawzul 'azim, yang demikianlah karena kebenaran itu kebenaran yang besar. Tapi ini benar kesimpulan dari ayat ini. Mari kita hidup dalam agama yang benar, iman yang benar, Islam yang benar, tauhid yang benar. Ikutilah jejaknya pada generasi yang awal. Ini muhajirin dan ansar, para tabi'in, yang mereka mengikuti jejak para generasi yang awal, dari tabi'in hingga seterusnya, hingga itu katanya jejak. Jangan tinggalkan Al-Quran, jangan tinggalkan Sunnah, jangan tinggalkan para sahabat-sahabat, jangan tinggalkan pendapat ulama mujtahidin,
Jangan tinggalkan jati dengan pendapat para ulama yang diridhoi oleh Allah. Itulah yang disebut dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka saudara muslimin, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam yang mulia rayanya memang takdir Allah. Tadi menghadap hati, menghadap jatuh. Sekiranya Allah ku yang betul, kamu hadaya berkata. Kamu bagaikan anak stak yang main, anak main stak yang main Allah Subhanahu Wa Taala. Sekiranya Allah tak sutradara Allah. Ulanya dikiranya merupakan yang abadi. Malangnya lorana kalau tidak bayangkan kedekatan itu yang mungkin boleh Allah Taala. Dengan dekat, dengan kayu dekat dengan beliau, dengan kayu mengambil hikmah atau nasihat yang berhikmah dari beliau untuk uji tahu perjalanan tahu Allah yang peduli tahu dengan Allah yang tunjuk tahu jalan makrifat Allah yang kemudian bercerita Allah. Jadi beruntung ulun yang benar-benar suila an ashabil ilm, ditanya tentang kedudukan ashabil ilm, para ulama, ulun yang ilmu. Maka Rasulullah bertemu dengan Jibril, ditanya dari Rasulullah tentang kedudukan ulun berilmu. Alim, apakah ulama sufi, ulama tauhid, ulama tasawuf, ulama fuqaha. Apa jawab beliau? Hum siraj umatika. Mereka itu adalah lampu di umat itu. Fatuba liman arafahum wa akramahum. Maka sungguh mulialah ulun yang mengenal ulama lantas memuliakan ulama. Ulun peduli ulama, kemudian dimuliakan ulama, beruntung. Tetapi wawailun liman ankarahum wa awalahum, sungguh celaka orang yang tidak mengenal kedudukan ulama lalu dia membenci ulama. Padahal membencinya adalah benci. Padahal bakat itu jahat. Yang benci Cina. Ulun hanya tidak benci Tuhan. Ulun hakim itu Rasulullah yang ada benci Rasulullah. Maka ulama bagaimana kedudukan ulama ibarat lampu. Di dalam hadis lain disebutkan bahwa al-ulama ummati kan nabi fi zaman Bani Israil. Ulama di kalangan umatku itu sama kedudukannya dengan nabi pada zaman Bani Israil. Jadi sebelum Nabi Muhammad. Maka sama dengan Nabi berarti diutus oleh Allah. Kalau itu bila datang ada satu hadis, tapi kamu boleh mengatakan apabila datang seseorang mengajar ilmu agama kepadamu, berarti niat adalah ingat utusan Allah. Mereka adalah utusan Allah membawa kebaikan bagi kita. Karena ini jadi kenyataan alati yang dia. Menyuhana dikudrati Allah, gebuka hati Allah bagi mau berkorban. Berkorbankan waktu, harta, tenaga, keluarga demi tidak menunjukkannya. Kau yang putranya Allah. Maka beruntung orang yang mengenal kedudukan ulama ashabul ilmi yang dikirim oleh Allah. Lalu dia mengambil nasihat-nasihatnya, petunjuk-petunjuknya, cahayanya,
jino lampunya kaca Allah. Sama dengan Rasul. Apa imutta bahul khaibuna. Apakah ketika kamu mati wahai Muhammad, apakah mereka-mereka yang tinggal semuanya akan kekal? Kalau Muhammad mati-matikah urut yang tinggalnya akan kekal hanya mati-mati? Mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa yang naluri jiwa oleh Allah, lebih oleh Allah pasti akan rasakan. Makanya kami beruntung untuk yang benar boleh lalu bertemu beliau, berteman dengan beliau, lalu mengambil apa yang ada belum. Karena ulama adalah begitu Allah. Punya ulama ini mautul alim, mautul alam. Matinya orang alim, matinya alam. Ambil sebagai contohnya waktu sejarah ini ada ahli tafsir. Ahli tafsir yang beliau ketika beliau meninggal, berarti tidak ada lagi yang seahli beliau tafsir. Ahli falak, Abu Burdah. Ketika beliau meninggal, tidak ada penggantinya lagi yang ahli falak. Demikian pula ada ulama-ulama sufi kalau meninggal tidak ada penggantinya. Yang bertuan pun ada mampu menggantung, ada mampu menggantung ada tidak. Uji malam ini bertuannya dengan bertuni. Lihat cita-cita bertuan tidak menuntut Ramadan. Cuma karena bertuan kebetulan dibagi oleh almarhum si Abu di Karuni, bah bertuan tak santren. Tuan hanya sedikit uang. Jangan terus karena ini hanya diajak kamu simpan tadi bukan di dapur dalam meja. Nah ini nama itu. Jadi sepeninggal hati sebelum beliau meninggal, beliau sempat berwasiat bahwa perjuangannya akan beliau meninggal bertuan, perjuangannya akan diteruskan oleh Abu Jubil. Setuju belum tuan? Itu kali pulang pesantren. Mengapa lu harus menerima wasiat beliau? Tapi kalau beliau tidak digerakkan lidahnya oleh Allah, beliau pasti tidak mengucapkan. Kenapa mesti beliau yang mengucapnya? Menyudahan antara lutuan dengan fisik abadi Tuhan. Lutuan ini. Ini bukan sudah. Pernah lu cek? Apa yang lu cek? Gerdun. Lu cek Ibrahim umudan lebih tetapi asal dalam belum nakut kalau nakut tidak juga tidak hati. Jadi seharusnya lo wasiat abadi meninggal lo pada malam yang abadinya balik yang meninggal lo diteruskan oleh Habib dunia. Sedangkan di luar barat maka kau berbuat hakikatnya memang memenuhi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan menurut Tuhan memberitahu pantas untuk londor menjadi musyrik, untuk londor untuk memimpin londor haram. Cuma bagaimana? Lagi apa yang mulia lagi tidak mulia lagi sampai roh kiamat. Jadi itu satu aja boleh kalian. Toh yang boleh aku marah mulia aku sampai roh kiamat. Kalau orang itu adalah mereka kemana dia ambil bayat, kemana dia ambil kafirnya. Kalau mulia lagi, doa abadi, burel dunia sampai roh wahid hancur total. Karena yang kedudukan musyrik itu adalah gantinya Rasulullah. Dia adalah gantinya yaitu khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia yang akan cepat diromusyik walaupun tidak boleh nak dengar ceramah orang lain umat lebih alim dengannya yang mana loncat terdekat dengan tidak boleh. Bahkan jin guna mursyidnya awal juga utusan Allah. Betul kalau dengan Nabi Harun kan boleh
Saya cek mereka adalah menusah, kemarin menusah, tahap menusah. Untuk merupakan Nabi Khairi apa cek Nabi Khairi itu mah? Nggak boleh. Karena hanya ada dengan musyrik itu adanya dengan Allah. Ya kan, jangan mantap, jangan mereka kamu ibarat ijazah. Guru cuma memberikan ijazah. Yang membukakan pintu ma'rifat siapa? Allah. Karena coba, nyonya tanya terlaki lonjak boleh lonjak membului don tetap lonjak memperkuat bahwa don harus berada dengan guru, don harus berterima kasih kepada guru karena guru telah bertobat segala-galanya karena diampuni don dengan Allah. Disebabkan karena keagungan ilmu sufi, keagungan ilmu tasawuf melebihi daripada ilmu-ilmu yang lain, maka dalam hati tuan-tuan yang mengambil tarekat, gimana mereka minum bukan? Yang mereka tapi pro mereka, yang kira wali. Dalam kitab Sirus, ulun kalau mengambil tarekat, tapi galak ke tarekat, yang dikira wali cud. Bahasa Arab. Ya, kamu dapat derajat, apalagi kalau kamu tarekat. Ini beda-beda. Semua nampak jatuh boleh. Ya, jadi disebabkan karena kedudukan ilmu sufinya lebih, maka tadi pun ulama sufi, wabil khusus mursyid kedanyo masing-masing tadi harus menganggap bahwa beliau demikian agung, bagi beliau sangat berjasa karena dengan Allah beliau tadi mempunyai dengan Allah. Mana kemudahan kami dapat Pak Lunas dah ibu tasawuf membicarakan faktor baik di sini dalam circle baca itu malam si tahu ini lebih itu banyak satu ini yang keras dulu. Ayo kita lanjutkan. Belum tanya, Anda belajar ilmu kamu, nggak boleh berbicara kan ilmu. Belum mulai dari al-kalam wal-lafz wal-mufid wal-waqi. Apa yang maksud al-kalam? Ada satu lafaz yang mutlak. Apa yang maksud mutlak? Menurut Imam Al-Bukhari hingga seterusnya kita bahas dalam syarah alfiyah hingga seterusnya. Apa kesimpulannya? Apa tujuannya ilmu kamu? Tidak semua ilmu kamu. Kita pelajari ilmu batin, ilmu bayar, ilmu mantik, semuanya ilmu kalam. Semuanya berbicara masalah lafaz, semua termasuk ilmu syaraf. Berbicara bagaimana dengan berubah kalimat atau berubah makna. Semuanya menyebutkan menghabiskan waktu dengan ilmu-ilmunya dan terjebak dengan kalimat. La ilaha illallah nyantulah ularafi ini pula lagi kadang yang dengan igat berarti dia orang tu. Nah pernah bertanya waktu ni berapa hari temu dia berasa di Simpang majlis taklim ramai. Aku orang melatih yang kan panjang lafaznya untuk nama la ilaha illallah pada bila betul tidak. Karena dia kalau tuh pertanyaan tu kebiau itanyo lalu utupan panjang la ilaha illallah igat la ilaha illallah dia apa tu ini? Yang mana sih? Gedanyo yang berarti umum gedanyo mempelajari kalimat. Ilmu syaraf itu berbicara masalah perbedaan dengan berubah tasrif dia ayat ini kaum yang dulu berubah kalimat berubah makna. Alian ilmu nahwu berbicara masalah kalimat, yaitu kalimat mubalik itu jatuh dalam apa itu ada, mau kamu itu ada. Tapi makanya ilmu tasawuf apa bedanya? Kalau ilmu tasawuf adalah ilmu mengenal Allah dan bagaimana cara mencintai Allah.
Allah, sehingga Allah itu mencintai kita. Bagaimana kita mencari ridha Allah? Sehingga Allah pencipta alam semestanya, pencipta tulang darah gedanya, yang mengerti kau di antara gedanya yang sa'ilun, syaqiyun, asal surga, asal neraka. Dan betul itulah ilmu tasawuf, itulah ilmu ma'rifah, itulah disebut dengan ilmu hakikat. Makanya betapa besarnya yaitu jasanya seorang mursyid yang kafir dari. Jangan sekali-kali dan menganggap enteng mursyid. Jangan. Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, beliau telah menjadi qadhi besar. Beliau pada saat itu sudah menjadi seorang mujtahid. Dari sekian banyak mujtahidin sampai mazhab Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu tegak yang di permukaan umum demikian hebat. Beliau benar dalam pencarian, beliau ingin mencari seorang guru. Beliau turun dan bukit kampung, dan bukit desa, dan bukit enam. Beliau cari seorang guru yang bisa memuaskan hatinya untuk mendekatkan diri dengan Allah. Lalu beliau berguru dengan Imam Al-Kharqi. Guru beliau Imam Malik. Beliau juga seorang mujtahidin yang sangat hebat, pengarang kitab Al-Muwatta, kitab Hadis Al-Muwatta. Beliau mendirikan mazhab Maliki. Demikian hebat, hampir ayuhan mata eksis, mata hebat. Tetapi beliau menyadari sedikit ada yang kurang. Yang kurang kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana caranya saya mendekati Allah? Maka beliau turun ke kampung-kampung, turun ke desa-desa mencari informasi. Apakah ada seorang guru yang bisa memperkenalkan dia dengan Allah? Maka dia menemukan gurunya Syekh Subhan Irjinya dan kitab yaitu Ihya Ulumuddin pada jilid 2. Sedangkan Imam Syafi'i masih mencari seorang guru yang beliau temui itu bukan ulama yang terkenal, bukan ulama yang terkenal. Imam Kharqi bukan ulama terkenal, Syekh Subhan bukan ulama terkenal, dan dia tidak terkenal. Yang mereka kenal ulama besar, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Hambali, Imam Hanafi. Tetapi kenapa mereka mencari guru? Inilah rahasia-rahasia. Kalau orang mengatakan bahwa lu mazhab Syafi'i, lu fanatik Syafi'i, lu mengikuti jejak Syafi'i, ikutlah cara-cara beliau. Jangan kita apa. Maka alhamdulillah, ini yang kami harapkan. Ada generasi para santri-santri yang lebih bidang dari dulu dalam keluarga. Lu berharap sahabat-sahabat dulu ada di dulu pelajari ilmunya. Sebab ilmunya lapar. Pelajari dan utamakan ilmu dan untuk betul dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan perbendaharaan yang perlu kita dikutalkan saat itu anu jamaah. Maka diharapkan lebih dulu yang di pesantren. Maka mudah-mudahan ke depan beliau bisa mengharapkan penantu untuk memimpin mengarahkannya kepada jalan ma'rifatullah. Baiklah kaum muslimin pada jamaah tarekat yang ulun tuan muliakan. Pada malam yang berbahagia ini waktu drama sangat singkat, tapi alangkah karena yang saya waktu tadi tentang apa itu ilmu tarekat atau ilmu tasawuf. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Pertama, pencipta ilmu tasawuf. Nah, ilmu tasawufnya adalah salah satu ilmu yang fardu ain. Yani dari ilmu yang fardu Allah. Mungkin namun yang kalau ini cita itu. Bismillahirrahmanirrahim. طلب العلم فريضة على كل مسلم والمسلمة سبد نبي تنطق علم فرض عينك تنين
serati dan agakkan di Nabi Nale macam ilmu yang penuhi yang hanya orang yang muslimin pertama tauhid dua firqah la tasawuf mutan ilmiya jannah tanya jatuh pertama tauhid dua firqah la tasawuf mutan ilmiya jannah tanya jatuh lebok ilmi fardu'in. Mana fardu'in adalah kewajiban atas setiap individu muslim. Urangnya wajib berhukum lebok ilminya. Ilmu tauhid, ilmu akidah ataupun ilmu usuluddin, bahasa Aceh ilmu cara menulis Allah. Menulis Allah dengan akal. Makanya ilmu tauhid pun dibahas dalam kitab Matan Sanusi adalah akal. I'lam in annal aqla yanhasiru ala salasatin aqsamin. Ketahui olehmu bahwa akal itu ilmu akal terbagi pada demo. Ilmu akal terbagi pada demo. Yakni pertama wajib, kedua mustahil, tiga harus. Maka bahas, maka yang wajib Allah barigo, yang mustahil Allah barigo, yang harus Allah barigo. Alhamdulillah, aku almarhum ayah ataupun uruci kamu na dikara wajib situ bapa mana dekat dekat. Bagi ulun katanya ibu-ibu udah situ bapa berakat pun. Sifat wa'adu terbagi nasiya salbi Allah dua perkara dua perkara lema'ani bermaknawiyah bangkut perkara yang bertahapai badak tahapai badak kita pernah ini kemudiannya berlaku maka sekali betul siapa betul sifat dua terbagi nasiya salbi Allah dua perkara dua perkara lemani bermaknawiyah bangkut perkara ya Allah tahapai baga nafsi padibo alihan sadiah padibo ma'ani padibo manawiyah padibo alihan cuma yang harus padibo yang mustahil padibo tidak pernah ya itu pakai itu kamu tahu malam waktu itu pakai kopi ini akan itu dapat pada wajib wujudna kadilena baqta mukhalafatuhu nah majlis Quran yang kedua ada majlis Quran bacaan itu kita tahulah. Yang kedua, yang ulama yang ahli tauhid dengan muwahhidin. Ulama tauhid. Yang kedua, ilmu fiqh. Ilmu fiqh, bukan ilmu tauhid cara menulis Tuhan, ilmu fiqh cara tasawuf Tuhannya, cara tamlake Tuhannya. Cara ini Pak, dengan ilmu fiqh, dengan ilmu ilmu tata syara ibadah, berbicara mulai daripada masuk bersuci, kemudian rukun cara dan seterusnya. Ya, bagi. Kemudian yang ketiga ilmu tasawuf disebut dengan ilmu sufi, ilmu qarifat, ilmu hakikat, ilmu suluk, ilmu ma'rifah. Banyak nama. Boleh. Berkata Allah Subhanahu wa taala, "Fas'alu 'an dzikri in kuntum la ta'lamun." Bertanyalah kamu kepada yang ahlinya kalau kamu tidak mengetahui. Kepada ahli. Allah sendiri mengakui nah tengku yang malim ilmu tauhid bukan ulama wahidin.
Nah, tunggu yang balik ilmu fuqaha, ilmu fiqh, maka zikr fuqaha. Nah, tunggu yang balik dalam ilmu tasawuf. Wajib dan mengetahui. So, ilmu tauhid, ulama Ahlussunnah wal Jamaah dalam ilmu tauhid nyom dukun dalam kitab wal muradu bi ahli sunnati wal jamaati asy'a'iratun wal maturidiyatun. Yang dimaksud dengan Ahlussunnah wal Jamaah dalam bidang tauhid adalah tauhidnya yang dibangsakan kepada Imam Al-Asy'ari dan Imam Syekh Maturidi. Kalau mau baca kita baca bagaimana kadang sebut dua tu pada Imam Syekh Al-Asy'ari boleh, pada Syekh Imam Maturidi boleh, tapi selain daripada itu hati-hati. Ada ulama-ulama yang macam mana guna. Makanya menuju masjid di mana Aceh boleh apa? Boleh tak? Boleh, bukan boleh. Al-i'tikadu asy'ariyatun wal maturidiyatun wal 'amalu asy-syafi'iyyah. Di mana hari ini walaupun iktikadnya harus sunnah jamaah. Mas Asy'ari, Maturidi itu ini amalnya Syafi'i. Ya, itulah ya. Makanya kemudian ada ilmu fikih, ulama fuqahanya dan juga kita itu Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali, Imam Hanafi. Imam ulama di Aceh Imam Asy-Syafi'i, tapi lagi apa pun tak tahu orang dan dia ditimpangkan di mazhab Imam Syafi'i. Kelompok Imam Syafi'i gawi kira-kira awak timpangkan dia mazhabnya. Injo yang dipertanyakan. Dia mana tu jamu gede yo i belum mazhab Syafi'i. Ya. Jadi kita mengikuti jejak beliau. Dari apa Imam Syafi'i itu bertarekat. Imam Syafi'i itu mencari guru tarekat, mencari guru tauhid. Nah, berikutnya ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf adalah ilmu imamnya adalah yaitu Syekh Junaid Al-Baghdadi dan Al-Hujjatul Imamul Ghazali. Maka Allah Subhanahu wa taala mengakui ada kealiman ulul ladunna malik ilmu tauhid, ladunna malik ilmu tasawuf, ladunna malik ilmu fiqh. Ketiga-tiga ilmunya, kelihewah ilmunya alimnya, baik buka. Ulama fuqaha al-hukum tarekat wa ahli manani. Beda-beda. Sebab ilmu Allah mendung. Pada hakikatnya dalam kitab ketika ilmu agama ini dimaksakan kepada Allah, ilmunya satu. Kenapa berpisah-pisah? Ada ilmu tauhid, ada ilmu fiqh, ada ilmu tasawuf. Ketika dinisbahkan kepada manusia, sehingga manusia dipisah-pisah supaya apa? Supaya mudah memahaminya. Itu tujuannya, bukan dipisah-pisah. Maka bertanya juga kepada ahlinya, keterangannya. Ulun taradanya, ulun punya nama mereka. Tanya buat buku fiqh yang nama mereka. Lo punya nama mereka, ini nama tengku. Ada itu. Mereka ini mereka ada ulun yang tinggi-tinggi, lebih tinggi, wali-wali. Apa ini tinggi? Ada apa? Ulun anak ini tak lupa apa dia. Boleh ini benar apa ada wali-wali. Yang faktor ada kursi dekat lagi ujung boleh tahu ada apa untuk nak podino dia baru kamu hana kamu kamu dia kamu boleh berbuka mereka boleh tak ini halo tabun tak ada gede dengan muka tabun barangnya hanya kedua dengan cuti. Tidak mereka ada tu nama mereka yang berdepan dengan haji. Nanti kan buka-buka. Benar juga. Jadi ke depan itu. Kami kita buka-bukaan. Dari waktu
Idol bukan bertanya. Tak wajib bukan lagi. Lalu ada bukan kaya dua ahli. Nanti lu ada terdekat, mereka terbalik pada baru terdekat ada enggak? Ucap enggak? Kapan nanti uculik bahan lain ni? Ambil tu kan? Ya, ucap ini mereka baru ada dia. Kacau dia mula, kacau. Mana buat apa dia? Ayo tu dia, ayo tu dia hati. Dia hati. Tujuh ulama dipegang di utama mereka. Tujuh terpunyah hadis nama mereka pada agama tersebut. Karena menurut hamba-hambanya, beta kepahambatnya, menyona paham dalam ilmu sejarah anda. Aku terung kali handujuk amang tareka kecuali urut kali. Tahu terung kalinya, boleh ayam dalami. Tahu yang dawalinya, mursyid tarekat Ashabani. Cuma tahu perkalinya, murid jadinya adalah mursyid tarekat Syabariyah, Latif, Hadadiyah, La ilaha illallah, La ilaha illallah, Khaludiyah. Ulama juga laki kamu tarekat beliau tu perisa, kamalik kampung cara bersuci, kaki jolek, kak. Menurut diri kamu bagian yang mari ke sini, belum sudah mau tarekat. Betul? Sebab mesti mana sebab ada kamu mereka don kamu berdebat lalu di pun ada dia akan menghakimi amalkan pun menyuhana itu rumah wates ada cara bersuci nyokibat iya nyopuna suci pahana suci pumusna amal pumuhaya ada padanya pada ilmu dohana dan kita mau dapat kalau cari dah yang itu gunain betul menyebutkan lagi itu pertama tarekat ilmu hana ilmu cara bersuci hana betul itu betul tak menyebut tarekat aku kali. Tapi aku yang mendawali memasukkan walaupun urang hanjit irmaya walaupun urang hanjit doa irmaya urang awam biasa lakin nama mereka langsung berdamai bahkan berdamai laju. Tarekat itu salah satu bersifat sahabat. Bagaimana sahabat? Berjamaah, saling ingat orang yang selalu dijaga oleh khalifah, dijaga oleh beliau mursyid. Apa beliau tidak bisa bersuci? Diajarkan ilmu cara bersuci. Apa ini orang belum bisa baca, belum bisa doa sembahyang, diperuno doa sembahyang. Doa sembahyang itu yang hadir dengan peruno. Harus ikuti harus selalu di dalam jamaah. Di mana kekurangan disempurnakan, malah menyumpah. Urang bangai kayu kamu baik. Urang bangai pada kamu merekatnya pun ada luarnya kamu merekat tu. Jom dunia ilmu arifah. Kau, ada tuan mengenai ilmu arifah. Lepas mana tahu? Yang kedepui dengan nyaman. Agak kebut dan jak kampung dalam jamaah jak kamu merekat. Hidup dulu tak siap dia doa. Cina apa dia? Ia urutnya hanya cocok. Hidup kata nyo inti kita mereka doa juga. Cocok kan? Hanya boleh dibuat. Urut tayo nama mereka dengan untuk doa juga. Jangan dijak suluh lalu kau untuk doa juga. Maka menyunda untuk berpegang darah. Bet kamu terdekat bet suluk sama dengan kata bet kamu tarik. Oh bet dong. Yang kamu bet dong atau? Nomor ini dulu. Masya Allah itu ada. Coba rumus BKP cara paham. Tanya olehmu kepada yang ahli. Siapa yang ahli itu? Ada diakui oleh Allah. Bagian tarekat, bagian hakikat, hanya pada ulama sufi. Yang oleh poin pertama yang harus tanya bahwa ilmu sufi itu adalah ilmu yang sangat tinggi karena ilmu ma'rifah karena diberi dadu dengan Allah. Menurut ilmu lain hanya untuk mengenal kalimat, bukan mengenal Allah, mengenal kalimat. Ilmu bayan, ilmu mengenal fasah kalimat. Ilmu mantek juga belajar ilmu memahami
mantok-mantoknya, yang terkandung di dalam qadiyah-qadiyahnya, natijah-natijahnya. Jadi bukan tujuan dari ilmu itu kepada Allah, tidak. Maka ilmu tasawuf itu adalah ilmu yang tinggi. Maka oleh karenanya Yudhani Muhajir dengan amat besar jasa guru muslim yang hadir terutama dalam tarekat. Baik, cara itu. Nah, jadi pencipta tarekat itu pencipta yang lama-lama bukan, ya. Wa'ahu Allah Jalla wa Ta'ala wa auhahu ila rasulih Muhammad sallallahu alaihi wasallam wal anbiya'i qablahu fa innahu ruhus syari'i wal adyan munazzalun biha. Penciptanya tarekat itu sendiri adalah Allah yang Maha Tinggi, yang Dia telah mewahyukan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dan para anbiya sebelumnya. Maka ilmu tasawuf ini adalah merupakan ruh ataupun jiwa syariat dan agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini mana tarekatnya toh pencipta baik bayar penciptaan ulama yang cipta tarekat bukan, tapi itu adalah dari Allah yang Maha Tinggi yang kemudian diwahyukan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, diwahyukan melalui Jibril. Makanya dalam silsilah tarekat kita, Sulaiman Zuhdi mengambil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mengambil dari Jibril, Jibril menerima baiat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang jadi tarekatnya jangan diambil. Silsilahnya harus sampai kepada Rasulullah. Kalau sudah sampai kepada Rasulullah, pasti sampai kepada Jibril. Jibril mengambil daripada Allah. Jadi kesembarangan mereka. Ya, makanya kalau mau tarekat Batsirul, pelajari dulu siapa, yaitu nasab-nasab. Kalau hadisnya perawi-perawinya harus jelas. Nyari mursyid ini mengambil dari mursyid dari siapa? Dari siapa? Jangan memaksakan kepada mursyid yang lain. Yaqulu ala man nasaba ila ghairi abihi. Yang haramkan seseorang menasabkan keturunannya kepada yang bukan abi, bukan bapaknya. La'anallahu, dilaknat oleh Allah kepada orang yang menasabkan ayahnya kepada ayah, yaitu kepada orang tua yang lain. Nah, ayah tu, anak kami, dor kuali, dor anak kita faham, ini ayah. Yang hadir lagi, kita ini mesti sebut nariah, yahnya kuali. Sebetulnya kita harus tahu itu keturunan sendiri. Demikian pula apa yang kita tarekat kita mengambil dari guru mursyid itu dari siapa? Wajib jelas, wajib tanya kepada gurunya. Karena disitulah berkahnya luar biasa dengan silsilah. Maka silsilah itu perlu dibaca. Selesai tawadhu, itu baca silsilah. Karena silsilah ini terkandung warakah. Nas'alullahu ya Allahu isin ya Rausahu. Kamu lagi tiba Tuhan, tiba kata wahai Tuhan, dengan berkat siasat tertulungkan. Cuma doa dengan berkat rahsia tolong bantu ya Allah dalam ilmu mengenal Allah. Alaikan seterusnya Fabil Khalifatil hingga seterus Fabil Khalifatil alias terus kalau kamu kursi disebut semua itu kan berkah Allah itu dengan berkah Allah. Cuma kasih untuk buka pintu berkah Allah. Cuma sedikit. Maka siklus saleh ibadah menyebutnya nama orang saleh itu adalah merupakan ibadah. Turunnya inda zikrillah, inda zikrihi, ketika kita menyebutkan nama itu turunnya tanzilur rahmat, turunnya rahmat Allah. Apa rahmat yang diharapkan oleh ahli tarekat? Terbukanya pintu ma'rifah Allah. Ini mungkin kabar bacaan. Baik, kita teruskan satu poin. Jadi kemudian terjadi ikhtilaf. Waqtal
kathiratin wa marjuha ila al-khamsi. Ikhtilaflah, yaitu pendapat para pakar ilmu tasawuf mengenai asal tasawuf itu pada pendapat. Ada 5 pendapat, namun di antara pendapatnya tuan mengambil satu mazhab. Sebab tasawuf ada yang mengatakan bulu, ada yang mengatakan bulu al-fah. Ya. Bulu itu asal kata daripada bulu kuduk, yang ibarat bule kuduk, lembut ya, mana-mana maka tadi pun lagi bule, ya, bule tidak punya cukup ini kemana kemauan Allah, kita tidak punya, artinya lain lembut ya, kemana yang diingini oleh Allah. Kemudian seterusnya. Salah pendapat dari Pak Imam Nawawi. Sebab itu daripada istilah ta'arifnya kembali pada yang 5. Al-khamisu al-mahmu min sufatil masjidin nabawi, bahwa sesungguhnya istilah tasawuf itu diambil daripada sufah, yaitu sufah di Masjid Nabawi. Ahli sufah di Masjid Nabawi, siapa mereka itu adalah alladzi kana manzilan li ahli sufyah. Lianna sufyah tatabi alahum fima athbata Allah lahum min al-wasfi al-hasqan wasfi, hingga seterusnya. Jadi pendapat yang kelima ini adalah perkataan tasawuf ini berasal dari sufah al-Masjid Nabawi. Artinya terasa yaitu Masjid Nabawi itu di Madinah yang menjadi tempat orang-orang sufi, karena orang-orang sufi mengikut mereka pada apa yang telah ditetapkan oleh Allah buat mereka berupa sifat terpuji. Ya, jadi di Madinah ya, nenek kuno ada suku Muhajirin. Orang itu kenal, udah kenal, hana keluarga, hana kubi, ikut Rasulullah, cuma ikut Rasulullah. Mau taubat, mau dekat dengan Allah, dulunya hidup dari dia, sekarang hidup gak mau berpisah lagi dengan Rasulullah setelah memenuhi hidayah Islam. Mereka mengikat diri, kalau bahasanya ikat taubat dari masjid, hana milik-milik. Ramai mereka itu hidup dalam keadaan apa adanya. Hana harta, tidak ada istri, tidak ada anak. Mereka itu tinggal ramai di sekitar Masjid Nabawi. Kalau waktu salat berjamaah, waktu Rasulullah memberi nasihat, dengar semuanya. Mereka tinggal di sekeliling masjid. Mereka iktikaf di dalam masjid. Orang-orang Madinah pada saatnya, waktu setiap mereka panen kebun-kebun kurma mereka potong, bucat, kalau dia gantung. Itulah yang mereka makan. Jauh lagi dalam gantung tempat sedekah. Bawa kurma dari mana itu? Tak bina. Dicontoh. Jauh dia dimuka. Kedatung pada masjid. Ayo lagi dalam dulu. Jangan gantung. Dan waktu bawa gantung. Tahu ni sedekah ini. Ada sedekah menurut ini contoh ni. Saya dah di Singapura. Nak buat ni tidak tahu ini baju kalau ini dalam itu orang ya. Dia ni nama juga tahu buku. Orang sufi itulah asal sufah. Ya. Lalu mereka itu mengikat ini dengan sifat-sifat terpuji, sifat-sifat mahmudah. Itulah tujuan daripada suluk. At-takhali 'ala sifatil mazmumah wa at-takhali bi sifatil mahmudah. Hakikat suluk bakur musufi dengan akhi betalam marana sifat mazmumah bina benalir basolah hati sifat mahmudah. Hakikat suluk bakur musufi dengan akhi betalam marana sifat mazmumah bina benale basalah hati sifat mahmudah. Yang sufi pada masa Nabi mereka pindah. Dulu dia pemarah,
Bagaimana dia dengar nasihat Rasulullah, dia lihat Rasulullah tidak pernah marah. Dulu mereka itu malas beribadah dengan cara gigado, yaitu i'tikaf, selalu menempatkan diri pada masjid, melihat bagaimana ibadah Rasulullah, ibadah para sahabat. Maka tinggal orang tua ada ditanya kepada seorang Nabiullah Isa, Nazirul muda tanya kepada Nabiullah Isa, wahai Rasulullah, dengan siapa kami duduk? Apa jawab Nabi Isa alaihissalam? Dengan orang. Apabila kamu duduk di hadapannya, kamu melihat wajahnya, terbangkit ingatan kamu kepada Allah. Terkadang itu dengan ingatnya kepada Allah. Duduk dengan orang itu. Apabila kau mendengar nasihatnya, timbul kegemaranmu untuk beribadah. Apabila kau lihat ibadahnya, maka timbul semangat kamu untuk meningkatkan ibadah. Bertanya, benar. Siapa mereka itu? Adalah guru musyrik, ahli zikir. Makanya Allah Subhanahu wa taala memuliakan mereka itu. Sampai-sampai Allah menurunkan ayat Al-Quran sebagai pujian. Al-Quran itu menyuruh kita bersifat seperti sifat mereka itu. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasbir wa nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. Dalam surah Al-Kahfi, dalam surah Al-Kahfi ayat 18, Allah mengatakan, bersabarlah diri engkau ma'al ladzi, beserta mereka-mereka yang selalu yad'una rabbahum, menyeru nama Tuhan. Allah, 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 ya Allah, ya Allah. Untuk berzikir kepada Allah. Bersabar kamu dengan mereka itu pagi-pagi dan petang. Yuriduna wajha, yang mereka kehendaki tidak ada lain adalah ridho Allah. Ada mereka selalu menyebut nama Allah. Ya Allah, ya Allah. Sampai-sampai kata Allah Subhanahu wa taala, ternyata zikir ini adalah wajib. Mengingat Allah adalah wajib. Mengikat diri kita, hubungan kita dengan Allah melalui zikir adalah wajib. Wasilu bainakum wa baina rabbikum bikasrati dzikrillah. Bikin hubungan kamu dengan Tuhan kamu melalui banyak zikir. Tengok duduklah yang dalam ayatnya tadi, duduklah Rasulullah, tegak hubungan kamu dengan Tuhan penciptaan. Dan hubungan Allah. Kamu tahu deh, lambung mau Allah, tapi tidak jauh ada hubungan dengan Allah. Rugi. Ada konsekuensi ini. Tahu hude nafah Tuhan beri, orang yang sehat Tuhan beri, makanan Tuhan beri, lakor Tuhan beri. Lakor artinya lakor tujuh lakor kamu meninggal dalam kita dalam jodoh. Semuanya pemberian Allah. Maka dia patut kita Tuhan hubungan dengan Allah. Pemandani berhubungan dengan Allah, bersayang dengan Allah. Orang yang buat menangis tetapi bukan Tuhan adalah Allah. Zahir dan batin. Bagaimana kita berhubungan dengan Allah? Jadilah hamba Allah, hamba zahir dan batin. Maka itulah tujuan tarekat ditinggalkan oleh Rasulullah SAW kepada pengantar, kepada ahli silsilah, hingga sampai kepada guru kita. Lalu ditanamkan benih zikir, benih tarekat sebagai resmi. Ada doa Rasulullah, doa Nabi dan Allah kepada kita, supaya kita berkekalan mendengar Allah. Apa yang disebut tarekat itu? Dalamul ubudiyah zahiran wa batinan ma'a huduril qalbi ma'a Allah. Dalamul ubudiyah zahiran
Bukan ada orang mulia bertekanan kita memperhambakan diri kepada Allah, zahir dan batin. Bagaimana zahir dan batin supaya kita menjadi hamba Allah? Zahir kita melaksanakan syariat Allah menurut yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW. Batin kita menurut yang diajarkan oleh Rasulullah. Bagaimana akhlak batin kita supaya kita dicintai oleh Allah, dicintai oleh makhluk. Ada seseorang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana apa yang saya lakukan ya Rasulullah? Kalau saya lakukan, saya dicintai oleh Allah. Saya dicintai, kalau saya lakukan, saya dicintai juga oleh manusia. Apa yang akan saya lakukan? Kata Rasulullah, izhad fid dunya yuhibbukallah. Zuhurlah kamu di dunia, benci hati kepada dunia, cintailah akhirat. Niscaya kamu akan dicintai oleh Allah. Allah paling galak kepada guru benci hati dunia, galak guru akhirat. Iman-iman lo, lebih hati ke dunia, lebih ke akhirat. Mau lo lebih hati ke dunia, lo lebih hati ke dunia. Yang tamadeng dengan Allah. Makanya hidup ikut mandu ikut lingku jaga mas masih kita jo ikut lingku kan kadang mesti apa di dalam lo ide jadi pada limo dia sama makan, minum, tidur, kawin. Lur makan, bos makan. Lur makan, juragan berganti. Minum, lur minum, juragan minum cik. Kawin, juragan kawin cik. Tapi beda, kawin juragan, kawin 60 kilo. Baruhum azab berlahi Allah, bahkan lebih sesat, lebih hina daripada binatang. Kata binatang kita malah puasa di pada hukum bumi, di mana hukum agam. Ditanya kita tidak malah puasa, ikan. Terus ada rumah. Kini terjadi lainnya karena adanya hanya bertolak dengan Allah. Ada bertolak dengan Allah. Nyuruh rugi ke. Bukan Allah hanya nyuruh rugi ke. Kamu cerita. Udah kadang-kadang tanya ingat kepada Allah. Pada kala ingat yang ada, ingat lo ada lagi. Mungkin ada. Sebab dengan mengenal lainnya Tuhan diucap tanok dan coba nah kita coba beda coba diucap tanok biuran bangsa menyenang dalam bujono ya dulu ahli zikir sebab dengannya menyukai dengan Allah dengan adanya hadir dan hadir oleh Allah. Nyoba kita berhambakan diri kepada Allah zahir dan batin. Nyoba juga batin juga nyoba zuhur ya Allah. Izhab fin nas. Zuhurlah kamu apa yang ada di tangan manusia. Yuhibbukan nas. Niscaya kamu akan dicintai oleh manusia. Mengetahui zuhur ke Allah, zuhur ke dunia, zonya dan juga benci, tapi galak Allah akhirat. Niat Allah sayang mengenanya, menyebutnya zuhud tu yang ada pada manusia, hanya muhud tu yang ada pada manusia, hanya ruh dan malaikat, maka manusia disayang ke dunia. Dan ada tu beda, oh, apa? Yang tu dah nampak. Oh ya, apa boleh? Lah, anak kafir kau ini jiwa ada pagi ini. Dua bulan kami satu bulan. Itu musuh sendiri karena subuh.
menyuruhku hal dulu, nah ada menyuruhnya, ada lagi, tadi menanci, tadi menyuruh kita boleh disegasi untuk menanci, orang kerja kalau mau menanci kuat, menyuruh lagi menantu beliaunya kuat, hanya orang ada kamu yang berdekat, begitu pun jujur berdekat. Dulu-dulu, ini hanya boleh ada orang. Sekarang boleh ada orang yang tak dalam orang. Ini sudah kira-kira. Ini kita sama, beda. Ini contoh yang kita pilih. Ada yang nama contoh sama. Jangan nama itu. Itu tahu kejadian. Itu untuk apa yang sekali itu. Jadi nasi daun jamu di daerah Jawa. Jadi acara turnamen menggunakan lomba. Untuk ini nama Duri. Menggunakan kebiri bagai lambang kesuburan itu oleh pemerintah. Jadi kalau mereka kebiri melakukan kebiri. Jadi kebetulan di bawah kebiri ini menang akabangnya. Maka dia dengan demikian memutuskan setelah memikir memenang dan memutuskan menang Bang Rahman. Bagaimana? Kata undangan dia kan? Ya itu maunya rupanya macam-macam kenapa? Aku tadi orang tetapi menang yang macam-macam. Punya ahli apa tu? Di apa yang kita? Aduh yang mana yang dapat laptop dia tu laptop dia. Tengok begini rupanya muncul baru kau. Apa nak tu baru kau kami yang mana? Rupanya ikan kami ini sekali kalau mereka ada kemudian kau ini baju pemainnya mana orang mau apa? Ya kalau pencina tu, ni kayu baju lega, lega me dikan jawab yang dibaca lama, anak ni berapa itu macam kayu baju kami gimana betul kami dulu gimana dulu, mau wajib ikut dari Pak, tunang lo, muda bawa. Tuhan lelaki yang jauh yang tu tahu tu aku boleh tu aku ada yang dia punya itu dia kerja mungkin mudah lagi mudah jadi pen aku macam beda kau cepat macam dia bukan itu obat tu awal tu kamu dah awal tu cukup ramai betul kami menang obat tu baru kasih lagi ini jauh aku ada mungkin Abang berjanjian kepepeh bakul. Itu dia on betul itu. Jadi nama utama adalah hari kita juga buat tapi bakul tapi itu betul dia. Bang, dulu kami yang dulu. Kami yang dulu menang di pen dan dulu bang. Yo kami kata hari cara dulu. Di bulan itu sudah dulu. Ini kami baca lagi itu sudah. Pada jangan bulan ini. Dulu lagi je. Supaya dia berkong. Itu kita betul-betul. Ya. Bang, waktu sudah apa? Waktu sudah ni. Bulan waktu sudah. Anak belum. Bujet dah. Itu dia. Akhir dulu dia. Ini waktu sudah. Naklah, bahawa bujuk, itu sudah dia. Memang kita adalah awalnya bukan betul. Dia ulangnya, wallah ada mana itu tahunya. Pokoknya tengok kita mengajar. Dengan sudah ditangkap karena terindikasi menganiaya binatang sampai mati. Itu di Pak. Apa yang kita belajar? Yang akibat apa orang terlihat dalam penjara. Nyuruhnya penjara. Lagi berpenjara dengan hukum dan akal. Akal mudah. Lagi muat akal. Menunggu dia mudah-mudahan selamat iman dengan berubah kemudahan kepada Allah. Kerana kami berjuangkan golongan. Mau mudah
ada kedua yang diperjuangkan. Maka amalan yang paling bertingkat kualitasnya di sisi Allah paling tinggi itulah zikrullah. Maka zikrullah wajib kita itu laksanakan karena perintah Allah. Wala takunu minal ghafilin. Jangan kamu termasuk golongan orang yang lalai. Jadi pemerintahnya siap kepada Allah, yang dihukum oleh Allah. Summa latus'aluna yawma idzin 'anil na'im. Semua kepada Allah. Kemudian nanti kamu akan ditanyakan dari setiap nikmat-nikmat yang kamu nikmati. Apa nikmat? Salah satu nafa'atun yang adalah nikmat. Pada ujung nafah yang adalah nikmat. Cidon bantah. Yang kedua bikin yang begitu. Waktu kita kali anti oksigen. Kita kali kalau binte tidak. Bahan itu nikmat yang apa? Partikel dan partikel dalam 28 ribu betul? 28 ribu. Dia akan dikaji oleh Allah. Nafahnya pun nak ingat keluar dah. Nafah je pun nak ingat keluar. Maka wala takunu minal ghafilin. Jangan kamu sampai termasuk golongan orang yang akan bertanya kepada Allah. Apalagi dan siap tanya keluar kepada zikrullah, maka dia langsung di dalam dosa. Ingat hal terdekat. Dan kalau diri Allah, adalah pilihan-pilihan Allah kemudiannya sampai kemudiannya hanya termasuk dunia positif. Karena dia lagi ya, hanya hukum yang Allah, hukum adalah karena dia hukum dosa kemudiannya kalau ikut kemudian pahala kemudiannya malah dosa. Hanya bahan itu hukum adalah dulu kalau ini atau itu yang berbeda. Kita mau berbeda ada bagi lakukan. Jadi menarik di belakang. Kalau ni, maka kita juga akan terdekat. Inna Allah mobil abdi khairan Allah maksudnya. Apabila Allah mengendaki kebaikan olehnya, kemudian dia itu hati dengan ulama sufi. Sehingga mereka mengikuti, yaitu amalan ulama sufi. Apa ulama sufi? Itulah amalan ilmu batin, ilmu tarikat, ilmu hati. Cuma batin dengan itu. Materi mengandung kamu baik, InsyaAllah. Tapi gimana baca itu? Baca itu cuma pada hukum. Itu kesimpulan. Wal istimdaduhu fahuwa mustamadun minal kitab wa sunnati wal hammati salihina wa futuhatil arifina. Ya, sumber ilmu itu pegangannya adalah mustamadun, yakni bersumber daripada kitab as-sunnah dan juga kitab suci Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW, dan juga amalan-amalan orang yang saleh yang merupakan karunia Allah Subhanahu wa taala terhadap para arif billah, yaitu para wali. Mereka para ulama yang merupakan wali Allah memasukkan di dalam ilmu tasawuf nilai-nilai dari ilmu fikih, karena yaitu sentuhan ilmu fikih memerlukan keberadaan ilmu dalam tasawuf. Karena itu gambaran yang demikian itu telah diuraikan oleh Imam Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin yang isinya terbagi kepada 4 bagi. Boleh dicarikan untuk penjelasannya kitab mengenai ibadah, juga mengenai hal-hal yang sering terjadi di dalam hubungan sesama manusia, juga mengenai hal-hal yang membinasakan, yang ini disebut dengan mubiqat, dan kita mengenai hal-hal yang menyelamatkan manusia. Mungkin di dalam tafsir sudah dijelaskan demikian. Demikian menunjukkan sedikit mengenai gambaran-gambaran ilmu tasawuf ataupun disebut dengan ilmu hakikat, ilmu hakikat. Maka wajib diketahui tata jadinya, karena menyangkut dengan kesempurnaan agama beliau, benar iman, benar Islam, benar tauhid, benar ma'rifah. Demikian pertemuan beliau, mudah-mudahan beliau berpanjang umur Allah supaya beliau bisa melanjutkan kembali
بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي دعانا وكافر المزيد ربنا لك الحمد ولك الشكر على غير جلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم علمنا مما جهلنا ya Allah ajarkan ilmu kepada kami ya Allah apa yang kami belum tahu ya Allah wa dzakirna mimma nasina ya Allah Wa'azakirna dan ingatkan kepada kamu ya Allah ilmu-ilmu yang kamu kabul ilmu yang kamu ni tunjuk dan boleh berlaku yang kabul kerana kau pegang kali ya Allah mengingat kembali ya Allah wa fahimna lima lam naf'al berpuluh paham kamu ya Allah dalam usaha agama aku yang belum kamu paham ya Allah dalam bidang tauhid, dalam bidang fikih, dalam bidang hakikat ya Allah Allahumma firna dhunubana ya Allah ampunkan dosa kami dan dosa doa cintamu ya Allah wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira dan sayanglah mereka itu ya Allah sebagaimana Engkau menyayangi kami waktu kami kecil ya Allah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin al-fatiha